Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas, tolong siapkan. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian teks deskripsi tersebut. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mampu memahami struktur. Yang keempat itu, siswa mampu memahami jenis-jenisnya. Dan yang terakhir, siswa bisa memahami kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, bentar. Di sini sudah Bapak tampilkan mengenai teks deskripsi. Slide ketiga tadi. Teks deskripsi. Di sini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Yang pertama di situ ada 5 poin. Yang pertama kita akan membahas pengertian, yang kedua struktur, yang ketiga ciri-cirinya, yang keempat jenis-jenis, dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaannya. Oke. Di sini ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Tidak, Pak. Siapa yang coba menjelaskan deskripsi? Tidak ya. Baik, Bapak akan menjelaskan. Teks deskripsi itu jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti kata deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif atau menuliskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus menggambarkan objek sekonkret mungkin sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, hingga merasakan adapun objek yang dibicarakan. Pada teks deskripsi lebih bersifat khusus. Kemudian objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, selanjutnya coba siapa di sini yang ingin baca ciri-ciri teks deskripsi? Atau orang baca ciri-ciri teks? Oke, baik. Siapa? Nila. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua yaitu penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan dalam teks. Ciri yang ketiga yaitu pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis. Baik, terima kasih Nila. Bapak lanjutkan ya. Selanjutnya itu ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi pernyataan umum. Pernyataan umum.
berisi gambaran umum sebuah objek. Yang kedua itu ada deskripsi bagian, berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Yang ketiga itu penutup atau kesan. Oke, selanjutnya kita masuk. Ada selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sementara berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua itu teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek yang berupa tempat, benda, ruangan, dan lainnya. Yang ketiga itu teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang materi Bapak tadi? Tidak, Tidak. Pak. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Coba siapa lagi ingin membaca? Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Coba satu orang baca lagi kaidah kebahasaan. Saya, Pak. Oke, baik. Monik. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Yang kedua, menggunakan kata kerja kopula seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Yang ketiga, menggunakan verba material atau kata kerja menunjukkan tindakan fisik, contoh berdiri, melompat. Yang keempat, banyak menggunakan adjektiva, kata sifat untuk menggambarkan objek, contohnya putih, bening, bersih, panjang. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Lanjutkan lagi ya. Yang terakhir itu ada langkah-langkahnya. Dalam menulis teks deskripsi, yang pertama itu menentukan atau memilih objek itu sendiri. Yang kedua itu menentukan tujuan teks. Yang ketiga itu mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Yang keempat itu membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak ada ya. Apakah kalian sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah paham dan mengerti, kita cukupkan materi hari ini. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Saya, Pak. Oke. Coba Monik. Tes deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberikan gambar suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Dengan kata lain, paragraf deskripsi adalah karangan yang menggambarkan sesuatu benda, tempat, suasana, atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bapak akan menambahkan sedikit dari kesimpulan yang telah dibacakan Monik. Jadi teks deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan satu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek
dengan merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang. Penulis harus menggambarkan objek sekonkret mungkin, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, hingga merasakan. Adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi lebih bersifat khusus. Kemudian, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Dalam teks deskripsi itu terdapat jenis, struktur, ciri-cirinya, dan kaidah kebahasanya. Baik, itu kesimpulan yang telah Bapak sampaikan. Tolong dipelajari dengan baik ya. Host, tolong selanjut yang contoh teks deskripsi tadi. Oke, contoh teks deskripsi ini ialah sebagai tugas kalian. Di sini kalian akan mencari dari contoh teks deskripsi ini kalian akan mencari jenis-jenis strukturnya, habis itu ciri-cirinya dan kaidah kebahasaannya. Itu tugas kalian. Adakah yang ingin ditanya tentang tugas ini? Kapan Pak dikumpulnya? Kumpulnya minggu depan. Buatnya di mana, Pak? Nanti kumpulnya bisa di WA group aja, kirim di WA group. Diketik apa ditulis tangan, Pak? Boleh, kalau ditulis tangan juga boleh, diketik juga boleh. Baik, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.